Diinformasikan saat ini Alin tengah berada di kantor Lembakum Indonesia Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Sikat nomor 2 Dusun Mangiran, Desa Lamong, Kecamatan Badas. Nah, seperti apa Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum dengan cara gratis alias tidak dipungut biaya? Langsung saja kita akan menemui Bapak Muhammad Triyono selaku Direktur Lembakum Indonesia Provinsi Jawa Timur. Biar saat ini Alin tengah berada di kantor Lembakum Indonesia Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Sikatan nomor 2 Dusun Mangiran, Desa Lamong, Kecamatan Badas. Perlu diketahui, Lembakum Lembaga Bantuan Hukum yang mana sudah ada di kantor saat ini. Langsung saja kita bisa bertemu dengan Bapak Muhammad Triyono. Beliau selaku Direktur Lembakum Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Sehat selalu, sukses. Ya, makin semangat. Tetap semangat. Meskipun di musim pandemi seperti ini. Ya, tetap karena aktivitas kita setiap hari banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sehingga kita tidak bisa menolak tawaran dari klien, namun tetap harus kita jaga protokol kesehatan setiap kali kita penanganan perkara. Betul sekali. Ya, kalau biasanya 3M, saat ini kita galakkan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Betul Bapak? Betul sekali. Baik, iya. Boleh sedikit cerita tentang apa sih Lembakum itu, dan tentunya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara langsung lembaga bantuan hukum itu sendiri. Ya, jadi Lembakum Indonesia berdiri dengan dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang pertama, yang kedua kita memakai Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dan bantuan hukum. Jadi di dalam Lembakum Indonesia itu terdiri dari yang pertama advokat, yang kedua paralegal, yang ketiga dosen, yang keempat mahasiswa. Itu 4 yang kita rekrut di Lembakum Indonesia. Sementara siapa saja sih yang berhak untuk mungkin Lembakum yang ada? Siapa saja mereka yang berhak mendapatkan daripada Lembakum itu sendiri? Maksudnya bantuan atau perekrutan? Bantuan dari lembaga hukum itu sendiri. Jadi kita tidak pernah memilih suatu perkara, baik masyarakat yang tidak mampu, masyarakat menengah maupun masyarakat yang ke atas. Cuman kita di sini fokus untuk masyarakat menengah ke bawah, yang mana di Indonesia ini masyarakat juga mengetahui bahwasanya keadilan ini masih mengerutnya ke bawah, masih mengerutnya ke atas. Jadi mohon maaf, yang ke bawah masih kurang sekali perhatian. Jadi Lembakum Indonesia dibentuk memang tujuannya membantu masyarakat yang terpencil, masyarakat yang jauh jangkauannya dari para advokat. Karena mohon maaf sekali, kalau masyarakat yang kecil atau menengah ke bawah ini jangkauannya kurang bisa dijangkau oleh advokat. Jadi seperti itu. Baik, seperti yang sudah disampaikan bahwasanya untuk permasalahan sendiri bagi masyarakat yang datang ke sini meliputi apa saja Bapak? Baik, yang pertama masalah kredit di perbankan, finance, BPR. Jadi itu yang sering terjadi di masyarakat. Cuman tidak menutup kemungkinan perkara yang lain juga masuk. Satu contoh, kemarin ada pengaduan bahwasanya
ada seorang istri ditinggal meninggal oleh suaminya karena dia ini baru menikah 2 tahun dan statusnya itu dia istri yang kedua, tapi istri pertama sudah dicerai. Akhirnya beliaunya datang ke sini meminta bantuan supaya mendapatkan haknya. Jadi masyarakat ini masih belum paham. Banyak sekali permasalahan seperti ini yang menganggap bahwasanya istri yang kedua itu tidak mendapatkan waris. Tapi sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 90, seorang istri yang meninggal oleh suaminya dan tidak mempunyai anak itu mendapatkan bagian 1/4. Bila mana mendapatkan anak itu mendapatkan bagian 1/8. Jadi itu satu contoh kecil perkara yang kita tangani sekarang ini, Mbak. Meskipun posisinya ada di istri kedua seperti itu ya, Bapak? Betul, iya. Baik. Selain itu, Bapak, kembali untuk yang seperti saja dengan kredit macet, koperasi, atau itu seperti apa? One Price-nya seperti apa ini? Jadi seringkali, apalagi sekarang pandemi COVID, banyak sekali masyarakat, terutama untuk kredit kendaraan roda 4. Di tengah tidak kejelasan perekonomian kita, sehingga masyarakat sekarang ini banyak yang tidak mampu untuk membayar hutang. Akibatnya dia ditagih sama pihak perbankan atau finance, sehingga mereka ketakutan. Takut yang pertama kendaraannya mau ditarik atau disita. Kemudian kita bantu, kita datangi, kita mediasi, kita sampaikan ke pihak finance bahwasanya kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk membayar angsuran. Jangankan untuk membayar angsuran, untuk kehidupan sehari-hari aja masih kesulitan. Jadi kriteria yang kita tangani harus memang benar-benar faktor keadaan, bukan faktor yang lain, dalam artian faktor yang disengaja. Jadi memang ekonominya posisi dalam keadaan sulit. Jadi seperti itu, Mbak. Sejauh mana pendampingan daripada lembaga hukum sendiri untuk mendampingi daripada nasabah yang seperti itu? Pendampingan tersebut secara intens. Kenapa secara intens? Karena kendaraan ini rawan sekali untuk disita. Sedangkan bila kita mengacu dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk proses eksekusi jaminan fidusia harus didaftarkan di pengadilan atau melalui mekanisme eksekusi peraturan di Indonesia yang ada. Jadi selama ini mereka hanya mengacu di dalam pasal 15 Undang-Undang Fidusia bahwasanya sertifikat fidusia atau pemegang sertifikat fidusia punya hak eksekutorial. Akan tetapi di dalam Mahkamah Konstitusi kemarin kan sudah tidak diperkenankan, harus melalui proses eksekusi di peradilan. Jadi harus melalui tahap demi tahap daripada prosesnya itu, Bapak. Iya. Di samping daripada Bapak Muhammad Triyono selaku Direktur Lembaga Indonesia Provinsi Jawa Timur, ini juga ada Bapak Rahmat selaku Humas, begitu Bapak? Ya. Selamat siang. Siap. Sehat selalu. Sendiri Alhamdulillah. Bapak dalam teknisnya seperti apa? Ya, perlu kami sampaikan posisi kami sebagai Humas ingin mensosialisasikan atau memberi pandangan ke masyarakat luas hadirnya kami Lembaga Hukum Indonesia terutama di Jawa Timur berlatar belakang dari beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi banyaknya masyarakat yang tidak buta hukum seperti itu banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Disinilah kami hadir. Jadi Lembaga Hukum ini bentuknya yayasan Lembaga Hukum Indonesia. Di situ menurut kami sudah sangat kompleks ya. Termasuk yang disampaikan Pak Triyono tadi itu lebih ke penanganan konsumen, perlindungan konsumen. Jadi perlu kami sampaikan di Lembaga Hukum Indonesia ini ada 9 badan otonom. Kemudian kita ada Galibara. Jadi Galibara ini kalau benderanya warna merah nih. Galibara ini badan eksekutifnya Lembaga Hukum Indonesia. Jadi dia garda terdepan, paling depan. Jadi bisa dibilang ya kalau di Banser itu, kalau di NU itu Bansernya, Bansernya. Galibara. Iya. Galibara itu
Garda Lembakum Indonesia. Kemudian yang ketiga itu kita ada GNAL itu Gerakan Nusantara Lembakum Indonesia, Gerakan Nusantara Hijau. Nah, di situ program kerjanya ya apa ya? Lebih ke pelestarian lingkungan. Seperti itu. Ya seperti itu kan, banyak sekali kayak apa ya, apa istilahnya, hutan ditebang kayak gitu. Iya, iya. Kita lebih ke penghijauan lah. Iya. Ada gerakan termasuk proyek-proyek yang nakal-nakal ini ya, terus apa, galian pasir itu, nah itu bagiannya yang GNA ini yang melakukan itu. Gerakan Nusantara Hijau GNALI. Kemudian ada LPK, ada LANLI. LANLI itu lembaga anti narkotika. Nggak perlu saya jelaskan ya masalah narkotika lah. Kemudian ada LAKLI, lembaga anti korupsi. Jadi di sini kita lembaga yang memang menangani bagian apa sih, korupsi gitu lah, termasuk apa ya, pejabat yang sedang di desa atau di kecamatan yang sedang menjabat caranya di situ. Kemudian ada lagi apa, Spekindo di Lembakum ini sangat apa ya, bermanfaat. Artinya beberapa kali kita sudah menangani perkara Pak ya, terkait buruh. Jadi Spekindo ini menangani Serikat Pekerja Indonesia. Jadi banyak buruh atau karyawan yang tidak digaji atau pesangonnya nggak cair, itu kita yang bantu dari sisi hukumnya. Kemudian ada jurnal Lembakum seperti mbaknya dari On Air ya. Iya betul. Ya, kita ada juga itu jurnal Lembakum. Jadi ada Lembakum Indonesia, ada 9 badan otonom. Gambarannya seperti itu. Jadi komplit lah. Ya. Lantas bagaimana untuk perkembangannya sampai saat ini? Adakah mereka yang hendak konsultasi ke sini, Bapak? Oh, banyak sudah sering, beberapa kali dari Surabaya, dari Madiun itu datang ke sini untuk konsultasi masalah pesangon saya nggak diano gitu. Ya, kita selesaikan. Seperti halnya dengan yang baru-baru ini tentang undang-undangnya, Bapak, ketenagakerjaan. Jadi gini, sudut pandangnya berbeda. Kalau yang masalah omnibus law ini ya, kita kerja ini ya, itu tidak ada hubungan. Oh begitu. Kita hanya dari sisi hukumnya, Mbak. Oke. Entah itu aturan mendukung atau tidak, kita nggak jadi masalah. Betul. Kita hanya dari sisi di situ ya, Bapak ya. Kita hanya dari sisi hukumnya. Ketika ada yang terzolimi lah biasanya ya, buruh yang terzolimi atau karyawan, itu yang kita siap membantu. Ya, siap baik membantu. Terima kasih. Mungkin ada informasi yang perlu disampaikan pada masyarakat semuanya. Ya, saya Rahmadian, Humas Lembakum Indonesia, mewakili Lembakum Indonesia mengajak segenap jajaran masyarakat untuk bisa bergabung bersama kami di Lembakum Indonesia. Jadi agenda kita itu setiap 3 bulan sekali akan diadakan diklat, di mana di situ diklat membentuk seorang advokat dan para legal, terutama sebagai konsultan hukum, di mana nanti yang saya sampaikan tadi ada 9 badan otonom yang sesuai spek atau pekerjaannya masing-masing. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa ikut bergabung bersama kami untuk mewujudkan keadilan yang lebih baik. Lembakum Indonesia, Foundation of Justice, Kalibara, bela negara, LPKLI, sampai mati, NKRI, harga mati, Jatim Bersatu, Duluran Selawase. Biasa, semangat yang senantiasa membara, senantiasa diberikan untuk saling menolong antar sesama. Jadi kabar gembira juga buat masyarakat dimanapun berada yang saat ini tengah membutuhkan bantuan hukum, ternyata sudah menemukan solusi terbaiknya, begitu ya Bapak ya. Terima kasih banyak atas waktunya, selamat kembali untuk melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Demikianlah tadi untuk siang hari ini, Alim yang tengah berada di kantor Lembakum Indonesia yang ada di Jalan Sikatan nomor 2, Dusun Pangiran, Desa Lamong, Kecamatan Badas. Sukses selalu. Biar Dewa.